Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rastia Dewi Puji Astuti dengan NIM 7211419028. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan sistem informasi manajemen bab 8 tentang informasi dalam praktik. Nah, di bab 8 ini ada apa aja sih? So, jangan di skip videonya ya. Nah, pada bagian yang pertama ada informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Nah, aktivitas yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam semua jenis organisasi ini disebut CSF. Nah, ketika suatu perusahaan telah menjalankan konsep CSF, mereka akan memuaskan fokus perhatiannya kepada pengidentifikasian CSF. Kemudian mereka juga akan memonitor seberapa jauh mereka telah menjalankan atau mencapai CSF tersebut. Nah, selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi. Nah, sistem pemrosesan transaksi ini digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, kemudian menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data, serta memberikan informasi bagi para pengguna. Kemudian yang pertama ada tinjauan sistem. Nah, dalam tinjauan sistem ini menggunakan diagram arus data atau DFD untuk mendokumentasikan sistem. DFD mendokumentasikan sistem dengan cara hierarkis. Kemudian selain itu ada diagram yang menunjukkan pada tingkat tertinggi yang disebut dengan diagram konteks karena menyajikan suatu sistem dalam konteks lingkungannya. Kemudian seluruh sistem akan didapatkan atau diletakkan pada satu kotak yang diberi label sistem distribusi. Nah, kemudian yang kedua ada subsistem utama dari sistem distribusi. Nah, contoh identifikasi 3 subsistem utama dari sistem distribusi antara lain yang pertama subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, yang kedua subsistem yang berhubungan dengan penggantian pemesanan dari para pemasok, kemudian yang ketiga subsistem yang berhubungan dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Nah, selanjutnya ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Dalam sistem yang memenuhi pesanan pelanggan ini ada 4 sistem utama. Yang pertama ada sistem entry makanan atau memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang kedua ada sistem persediaan atau memelihara pencatatan persediaan. Yang ketiga ada sistem penagihan atau membuat faktur kepada pelanggan. Yang keempat ada sistem utang piutang atau menagih uang dari para pelanggan. Selanjutnya ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Nah, dalam sistem yang memesan persediaan pengganti ini ada sistem pembelian atau menerbitkan pembelian persediaan kepada pemasok, kemudian ada sistem penerimaan atau menerima persediaan, dan yang terakhir ada sistem utang dagang atau melakukan pembayaran. Kemudian ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Yang pertama ada sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi lain. Kemudian ada buku besar adalah file yang memuat gabungan dari data-data akuntansi. Selanjutnya ada sistem informasi organisasi. Yang pertama ada sistem informasi pemasaran. Nah, sistem informasi pemasaran ini memberikan informasi mengenai aktivitas pemasaran suatu perusahaan. Nah, sistem informasi pemasaran ini mencakup 3 hal. Yang pertama ada subsistem output, basis data, dan subsistem input. Nah, subsistem output ini antara lain ada bauran pemasaran, harga, serta promosi. Kemudian basis data merupakan penghubung antara subsistem output dan subsistem input. Kemudian di subsistem input ini ada pemrosesan transaksi. Kemudian ada sistem informasi sumber daya manusia. Nah, sistem informasi sumber daya manusia ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi manufaktur. Nah, sistem informasi manufaktur ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sistem operasi manufaktur perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi keuangan. Nah, sistem informasi keuangan ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Selanjutnya yang terakhir ada sistem informasi eksekutif. Nah, sistem informasi eksekutif ini memberikan informasi kepada manajer yang berada di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan. Nah, manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan
sehingga baik perusahaan maupun pelanggan akan diberikan atau mendapatkan nilai yang maksimum dari hubungan yang telah dijalin. Selanjutnya ada data warehousing. Yang pertama akan dibahas mengenai karakteristik data warehousing. Nah, karakteristik pertama data warehousing yaitu kapasitas penyimpanan yang sangat besar, kemudian data akan diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru, kemudian data dapat diambil dengan mudah, kemudian yang terakhir ada semua data digunakan untuk penggunaan pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya ada sistem data warehousing. Nah, suatu sistem penyampaian informasi akan mendapatkan data dari penyimpanan data warehouse, kemudian akan diubah menjadi informasi bagi para penggunanya. Nah, selanjutnya ada bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse. Nah, data dapat disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse ini dapat berupa tabel dimensi, kemudian dapat berupa juga dengan tabel fakta, dan yang ketiga juga dapat berupa dengan skema bintang. Selanjutnya ada penyampaian informasi. Nah, unsur terakhir dari sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari penyimpanan data, kemudian mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para penggunanya. Nah, selanjutnya ada OLAP. OLAP memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antarmuka web dan dengan mudah dapat mendapatkan informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. Nah, di OLAP ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan ROLAP dan MOLAP. Nah, pendekatan ROLAP ini menggunakan suatu sistem basis data relasional standar, sedangkan dalam pendekatan MOLAP ini menggunakan suatu sistem basis data khusus multidimensional. Selanjutnya ada data mining. Data mining adalah proses penemuan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh penggunanya. Nah, dalam data mining ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan verifikasi hipotesis dan yang kedua dengan penemuan pengetahuan. Yang pertama ada verifikasi hipotesis. Verifikasi hipotesis adalah pendekatan yang dimulai dengan hipotesis pengguna bagaimana data saling terhubung. Nah, kemudian yang kedua ada penemuan pengetahuan. Nah, dalam penemuan pengetahuan ini, sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, kemudian mencari kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.